itu nanti. Oke, monggo Oke, buat baik. untuk Mbak Anissa. Baik, Mbak Anissa. Ya, Bu. Oke. Anissa Eka Rahmawati hari ini akan menyampaikan, mempresentasikan pengalamannya. Baik, langsung saja ya Mbak Anissa, saya berikan waktu untuk sharing kepada kita semua. Silakan Mbak Anissa. Ya, terima kasih Bu Agnes. Ini moderatornya dari sana ya, Bu? Moderator, oke, Mas Is bisa? Mas Is? Iya, ini sudah Bu, sudah ditampilkan ini. Slide-nya sudah ditampilkan. Screen-nya sudah, Mbak. Sudah, silakan. Nanti Mas Is juga akan langsung saya mulai aja ya, Bu. Ya, silakan. Oh, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Anissa Eka Rahmawati. Saya dari Universitas Djana Badra, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang mengambil prodi manajemen juga. Nah, saya itu kelas malam, Bu, ambil kelas malam di Djana Badra. Jadi sebenarnya ini dari kemarin saya sambil kerja juga. Ya, bagus. Nah, di sini saya mau mempresentasikan mengenai produk unggulan atau potensi dari desa saya. Desa saya itu kebetulan ada di Ngelegi, Desa Ngelegi, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi kira-kira 45 menit kalau dari pusat kota Jogja ya, Bu. Mungkin langsung ke slide selanjutnya, Mas Is. Ya, untuk share screen-nya Mbak Indar ya. Oh, Mbak Endar. Mbak Indar. Ya, silakan. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Ya. Jadi di desa saya ini itu sebenarnya ada kelompok tani di dusun ya, Bu. Terutama ada kelompok tani yang sebagai wadah organisasi para petani-petani di sini, karena di di desa saya itu juga kebanyakan mata pencahariannya kan petani. Di sini juga masih banyak sawah juga. Ada kelompok tani Ngudi Mulyo yang merupakan sebuah organisasi tani didirikan pada 2007 yang berlokasi di Dusun Ngelegi, Desa Ngelegi, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, fokus dari kelompok tani ini itu ada di pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Kami juga menggencarkan pentingnya pertanian alami pada para petani untuk tetap menjaga kestabilan alam. Jadi sebisa mungkin juga mengurangi ketergantungan pemakaian pupuk kimia. Seperti itu. Nah, salah satu tanaman budidaya yang menjadi fokus kami itu adalah kakao, karena di desa kami itu banyak masyarakat yang punya pohon kakao di kebunnya, itu banyak dan sering berbuah, dan rata-rata itu cuma belum dimanfaatkan itu loh, Bu. Jadi paling pol itu cuma dikeringin terus langsung dijual ke tengkulak. Seperti itu. Padahal kakao sendiri itu sektor yang potensial gitu loh, punya potensi untuk dikembangkan lebih jauh lagi, karena semua orang kan suka ya makan coklat. Gitu. Jadi dijual mentah ya, Mbak ya? Ya, dulu begitu. Dalam misi organisasi, pengembangan tanaman kakao selain untuk peningkatan nilai tambah produk kakao, juga dilakukan untuk mendukung peningkatan penghasilan anggota petani kakao dan memberdayakan perempuan dan pemuda anggota, terutama dilibatkan dalam proses pengolahan dan pemasaran. Nah, ini kebetulan saya juga jadi salah satu pemuda yang terlibat gitu, Bu, di dalam pemasaran kakao, pemasaran di kelompok tani ini. Di sisi pemasaran aja sih, soalnya
Soalnya ya bisa tahu sendiri kebanyakan kan para petani dan sudah sepuh gitu. Jadi kalau untuk teknologi mau pemasaran online gini-gini kan mungkin belum pada paham. Jadi ada beberapa saya dan teman-teman saya juga yang muda-muda untuk ikut membantu pemasaran di Binkon ini. Ya. Selanjutnya, slide selanjutnya, Mbak. Nah, dari tahun 2007 itu memasuki tahun ke-10, yaitu tahun 2017, para anggota kelompok itu memutuskan untuk mengembangkan biji kakao ke produk olahan. Jadi nggak cuma biji kering jual, mereka berupaya gimana caranya bikin produk sendiri gitu, Bu. Mengingat selama ini biji kakao kebanyakan hanya dikeringkan, asal kering aja dan dijual oleh para petani. Jadi mereka memutuskan menambah nilai manfaat dari biji kakao. Hingga pada 2 September 2017 itu lahirlah nama brand Binkon sebagai brand dari Ngudi Mulia itu sendiri. Misi yang kami bawa dengan Binkon ini adalah memasarkan coklat produksi langsung dari petani melalui produksi biji kakao fermentasi hingga pengolahan produk berbahan biji kakao. Jadi dari mulai menanamnya, dari menanam, memanen, terus mengeringkan biji kakao sampai diolah itu kita pakai cara-cara yang tradisional begitulah, Bu. Nah, Binkon ini berasal dari dua kata, bin dan kaon yang artinya itu jumlah biji. Ini itu merupakan gambaran bahwa dalam proses fermentasi biji kering kakao terdapat jumlah biji tertentu sehingga bisa dikatakan bagus atau layak gitu. Maksud penggambaran ini adalah kami berupaya untuk menghadirkan coklat yang lezat dari biji kakao terbaik yang telah kami fermentasi sesuai standar jumlah biji tersebut. Jadi ada kelas biji kakao, kelas-kelas biji kakao yang bagus itu harusnya per 100 gram isi berapa gitu loh, Bu. Jadi kami berupaya untuk bisa membuat yang biji kakao yang bagus begitu. Jadi dipilih ya? Iya, itu proses fermentasinya. Selanjutnya Mbak Endar. Nah, latar belakang kami untuk membuat produk atau menambah nilai manfaat dari biji kakao itu tadi itu ada beberapa poin begitu, Bu. Yang pertama itu rendahnya pendapatan petani karena rendahnya pengetahuan produk olahan coklat khususnya di Gunung Kidul dan di desa saya begitu ya. Karena ya itu tadi cuma mengeringkan terus langsung dijual, panen mengeringkan dijual seperti itu. Terus latar belakangnya juga ada beberapa itu perempuan, kami ingin melibatkan perempuan rumah untuk memiliki pendapatan sendiri. Jadi perempuan yang di desa itu bisa dilibatkan begitu. Maksudnya jadi mereka masih tetap punya pemasukan walaupun profesinya hanya ibu rumah tangga seperti itu. Terus petani bergantung pada input kimia pabrikan, itu nanti tentang yang pertanian alami tadi. Terus kami juga ingin mengajak pemuda desa untuk lebih membangun ke desanya, karena banyak juga pemuda itu yang lulus SMA langsung ke kota, langsung ke luar kota, langsung ke Jakarta, seperti itu. Terus kami juga ingin memasarkan coklat dari Gunung Kidul yang kurang dikenal, dan menyadarkan kepada masyarakat pentingnya konsumsi produk sehat, khususnya produk coklat, karena produk coklat yang dijual di toko-toko itu banyak mengandung pemanis buatan, seperti itu. Terus sebagai wadah petani untuk berorganisasi dan memotong rantai petani,
tidak langsung dijual ke tengkulak, jadi bisa olah sendiri. Selanjutnya Mbak Endar. Ya, harus sabar ini. Ya. Ya, oke. Nah, produk yang sudah dipasarkan kami itu ada 3 Bu sebenarnya. Baru ada 3, yaitu bubuk coklat, itu isinya bubuk murni, belum pakai gula, jadi masih terasa pahit gitu. Terus keripik pisang coklat, itu keripik pisang yang dibalur coklat. Jadi kami berusaha untuk lebih menonjolkan ke rasa coklatnya. Terus dan rengginang coklat, itu rengginang juga berbalur coklat cair, begitu. Untuk produk by order itu menerima pesanan itu ada coklat batang, brownies, peyek kacang, dan enting-enting coklat. Nah, produk-produk dari Pinkon ini melakukan promosi secara online dan offline. Ada Instagram, Shopee, Tokopedia, dan Facebook juga. Terus kami sudah memiliki beberapa legalitas seperti PIRT dan halal juga. Selanjutnya Mbak Endar. Nah, ini beberapa capaian dari kami selama 2 tahun terakhir ya. Itu sudah ada jaringan toko, ini tadi merupakan pemasaran offline, jaringan toko di Jogja, Sleman, dan di Gunung Kidul juga. Terus memiliki beberapa legalitas seperti PIRT, IUMK, NIB, halal, dan hak paten. Hak paten ini masih dalam proses. Terus pemasaran online melalui Instagram, Facebook, Shopee, dan Tokopedia. Terus ada peningkatan pendapatan juga dari tahun awal berdiri sampai sekarang, walaupun terhalang pandemi ini, jadi mungkin penjualan kurang lancar begitu. Terus yang paling penting ini Pinkon berhasil menjual produk petani secara langsung ke konsumen dengan cara memotong rantai suplai tanpa harus ke tengkulak dahulu. Jadi bisa dari petani, terus bisa diolah di Pinkon, terus dijual ke konsumen langsung. Selanjutnya Mbak Endar. Ini dari sisi sosial juga, Pinkon berhasil membuka lapangan kerja untuk pemuda dan pemudi di Desa Ngegi khususnya. Walaupun bukan sebagai pekerjaan utama, tapi sudah berhasil mengajak pemuda untuk ikut bergabung seperti itu. Terus peningkatan pendapatan petani dari yang cuma dijual ke tengkulak dan dijual dan diolah ke Pinkon itu ada peningkatan juga. Terus menjadi pusat pembelajaran budidaya dan pengolahan kakao di Indonesia dan luar negeri juga. Ini sempat kemarin sebelum pandemi juga ada beberapa teman yang dari Filipina itu ikut belajar ke sini juga Bu, terkait pertanian alami budidaya coklat begitu. Menjadi mitra kerjasama pemerintah lokal dalam program pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam mengkonsumsi produk sehat lokal. Petani kakao anggota Pinkon menerapkan sistem pertanian berkelanjutan atau pertanian alami sebagai cara meningkatkan kemandirian petani. Kemudian selanjutnya Mbak Endar. Nah, jaringan Pinkon ini sudah punya beberapa teman gitu istilahnya. Ada beberapa mitra dari pemerintah, dari lembaga-lembaga di nasional dan internasional. Terus
kami juga berhasil bermitra dengan beberapa kelompok-kelompok petani di Kabupaten Gunung Kidul selain di luar Kecamatan Patok gitu. Kemudian di dalam hal pendidikan juga sering dijadikan tempat pembelajaran oleh beberapa akademisi di Jogja juga. Ada beberapa kampus luar itu, kampus di Jogja yang ikut main ke Pinkon, ikut belajar, ada yang ingin KKN juga, seperti itu. Selanjutnya Mbak Endar. Nah, rencana pengembangan produk coklat Pinkon untuk kedepannya itu ingin membuat masker wajah coklat, lulur coklat, dan parfum coklat. Meskipun rencana pengembangan ini masih terkendala oleh beberapa hal, tapi kami mengupayakan untuk bisa tercapai di masa yang akan datang. Selanjutnya Mbak Endar. Nah, ini ada beberapa foto-foto dari petani-petani di Pinkon itu juga. Mungkin bisa langsung ke slide selanjutnya, Mbak. Ada proses waktu produksi, waktu pengeringan juga. Dan ada teman-teman dari pemasaran yang ikut memasarkan juga. Mungkin itu sedikit penjelasan saya mengenai presentasi produk potensi desa di wilayah saya. Kami juga punya akun sosial media di Facebook, Instagram. Mungkin bisa teman-teman, Mas Is juga mungkin bisa berkunjung ke Instagram atau Facebook atau Shopee, di YouTube juga ada. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Bu Agnes dan Mas Is, silakan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Agnes, bisa monitor Bu Agnes? Ya, Mas Is. Ya, oke. Mari, silakan. Oke, jadi bagus sekali ya ini paparan dari Mbak Anissa. Cuman, Mbak, sebelum itu saya mau tanya dulu ya. Jadi ini kan yang ini juga perlu saya sampaikan ke teman-teman ya. Jadi apa yang dibuat Mbak Anissa ini sudah standar konsultan sebenarnya ini. Ya bagus sekali Mbak Anissa ya. Jadi Mbak Anissa mampu menceritakan dari kondisi sebelumnya. Jadi terus sebelumnya itu berarti sejarahnya ya. Tadi bisa membuat alur sejarah. Oh, kenapa harus ada Pinkon tadi kan? Nah, karena dulu itu dijual cukup murah. Jadi kan ini sesuai dengan materi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi sebelumnya dijual cukup murah dan petani kurang apa ya Mbak ya, istilahnya belum ada upgrade ya Mbak ya, upgrade kemampuan. Ya, nah, terus kemudian ada upgrading. Terus kemudian ada peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas ya. Kualitasnya mungkin ada dari sisi kemasannya, produknya meningkat dari sekedar jual mentah jadi jual matang ya Mbak istilahnya ya. Itu terus kemudian ada juga sisi peningkatan dari segi pemasaran. Dulu offline, sekarang online juga bisa. Nah, kata kuncinya di sini, kata kuncinya di Mbak Anissa ini adalah semua aspek sudah terpenuhi. Jadi tadi saya dari awal ya, ada juga tadi strategi diversifikasi. Jadi bagaimana sih kita melebarkan produknya itu? Tadi malah punya plan untuk ke kosmetik juga Mbak ya, ini. Kosmetik coklat ya maksudnya. Nah ini. Nah, walaupun mungkin belum optimal sekarang, tapi namanya perencanaan itu kan tidak harus hari ini. Boleh direncanakan sekarang, tetapi dilaksanakan tahun depan pun tidak apa-apa. Karena ini tadi ya Mbak ya, yang saya sampaikan itu kan kita harus punya parameter yang jelas. Ini benar sekali ya. Jadi seperti ini, wah ini harusnya Mbak Anissa itu sudah jadi pembicara nasional seperti ini. Harusnya ini. Enggak juga Pak. Ya, sudah cukup sangat luar biasa ini. Ini nanti saya minta pendapat Mas Agus dari Sukamara, pasti dia juga akan respon bagus ini. Ini apa ya?
Ya artinya ini bukan hanya pada Mbak Anissa ya, tapi semua karya teman-teman kemarin itu bagus-bagus. Jadi ada yang kemarin membahas kopi Manggarai itu juga tuh bagus lah tentang strategi ke depan. Terus kemudian resto, kemarin ada yang membahas resto, madu, jeruk dan lain sebagainya, yaitu luar biasa semua hasilnya. Cuman ini kebetulan kenapa saya milih Mbak Anissa, karena kebetulan bisa jadi gambaran ya. Jadi teman-teman Kabupaten Gunung Kidul itu sebenarnya daerah yang di desa sama dengan saya. Mungkin sama-sama pelosok ya Mbak ya. Saya ganti Warok Klaten itu juga mepet Gunung Kidul. Nah, Mbak Anissa juga orang Gunung Kidul asli. Kita sama-sama orang desa Mbak. Ya kan, sama-sama orang desa yang penuh keterbatasan, tetapi nyatanya bisa gitu kan. Ya kan, nyatanya bisa. Nanti ini sebagai sebuah motivasi pada teman-teman semua ya. Artinya tidak ada orang bodoh. Sekali lagi tidak ada orang bodoh di dunia ini. Hanya saja dia perlu di-upgrade dari sisi kemampuan teknis, kemampuan membaca peluang pasar itu penting. Jadi belajar itu tidak harus dalam tanda petik apa ya, harus menyeluruh dulu. Satu-satu dulu aja, satu-satu dulu. Kita cari kualitasnya, kita cari kuantitasnya, kemudian packingnya itu bertahap. Nah, saya kira apa yang disampaikan Mbak Anissa ini luar biasa dan nanti harapannya mungkin ya Bu Agnes ada kalau ada kesempatan bisa kampus bisa main ke sana lah nanti entah dari Boleh Pak, program boleh apa lah banget. nanti kita. Nah, makanya ini penting Mbak. Jadi Ya. peran Mbak Anissa itu sangat jujur. Saya hanya bisa membantu di bidang online. Ya sudah, tidak apa-apa. Karena peran teman-teman itu jangan memaksakan diri ya. Kalau kita hanya bisa mampu membantu pemasarannya, tidak apa-apa. Karena Mbak Anissa selain kerja, itu juga sedang kuliah kan. Kuliah, ya. Otomatis juga waktu terbatas. Ya minimal membantu itu tidak harus, sekali lagi ya tidak harus total. Tapi sesuai apa yang kemampuan kita dan waktu kita dulu. Karena tanggung jawab kita itu ya nomor satu tetap belajar dulu kan, ini kuliah dulu kan itu. Nah, itu kata akunya seperti ini. Jadi sekali lagi teman-teman yang lain silahkan. Ya minimal itu untuk desa-desa kita sendirilah ya. Suatu saat pasti kita akan metik hasilnya. Nah, contoh saya sendiri ya dulu waktu saya masih kuliah. Ya, saya itu sering bantu itu jualan punya budi-budi saya itu, Mbak. Jadi ada usaha mereka bikin jenang apa begitu. Kadang kalau ada teman itu titip ibunya teman ya, Mas besok malam Jumat tuh saya ada pertemuan RT di rumah, saya titip belikan jenang atau apa di warung apa usahanya Bude. Nah, ternyata itu juga ada hasilnya teman. Jadi setiap saya menjualkan punya Bude itu misalkan laku 100.000 pada waktu itu kan 100.000 kan tahun 2000 awal kan besar ya Mbak Anissa ya. Nanti saya dikasih 10.000. Nah ternyata, nah itu kalau zaman dulu 10.000 itu sudah lotek dapat makan 5 kali Mbak itu. Iya kan, kalau dulu loh ya. Iya. Nggak tahu sekarang. Nah, ya, itu juga ternyata suatu saat teman-teman kita juga akan dapat dalam tanda petik finansial itu bukan tujuan utama ya, tapi minimal kita belajar bisnis, menjualkan punya bude, punya tetangga itu kalau kita pintar-pintar teman itu kita juga dapat loh dan itu hasilnya lumayan. Artinya kita membantu mereka jualan, tetapi suatu saat kita pasti juga akan dapat hasil entah ya sekedar untuk beli pulsa lah. Kalau zaman dulu kan saya tidak punya HP ya, jadi kalau dulu ya sekedar untuk beli bensin gitu. Jadi kalau ya zaman saya dulu kan HP masih jarang. HP kalau sekarang kan minimal gini aja lah, bisa untuk beli kuota itu kan sudah membantu orang tua. Itu ya Mbak Anissa ya. Jadi nah itu Bu Agnes mungkin karena waktu juga sudah mepet. Terima kasih Mbak Anissa ya. Terima kasih sekali sudah. Terima kasih juga Mas I sudah mau mendengarkan. Ya. Iya, saya tipe pendengar yang baik ini ya. Oke, Bu Agnes, mungkin ada penambahan atau bisa langsung ke Mbak Indah. Mungkin langsung saya Mas ya. Ya. Langsung oke, silakan Mbak Indar ya. Monggo, silakan Bu. Ya. Baik, mungkin langsung Mbak Indah untuk menyingkat waktu. Nanti mungkin saya di akhir sedikit. Ya, silakan.
Silakan, Mbak baik. Endar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari teman-teman Suaranya Mbak Indar hilang ya? Iya, mohon maaf Bu. Ya. Jadi kemarin hari Kamis minggu lalu kami berenam perwakilan dari peserta KMMI ke lokasi. Lokasinya ada di Melese Ganti Warna Klaten. Kami berenam ke sana. Di sana di Halo, Mbak Endar. Suaranya hilang ya? kami di lokasi kemarin karena itu lokasinya pertanian. Jadi rencananya mau dibuat kawasan wisata pertanian. Terus kemarin diajarkan untuk membuat rancangan ke depannya kawasan wisata itu akan dibuat seperti apa. Kemarin bersama teman-teman. Untuk yang kedua, kemarin ada perwakilan 4 orang juga ke sana untuk mengikuti semacam tradisi di desa, di sawah gitu, ada bibit. Mungkin dari Pak S Ya. mau menambahkan. Silakan ditampilkan foto yang itu, Mbak, foto yang sedang membuat master set plan itu, Mbak, foto yang pakai jas merah itu. Sebentar, Pak. Ya. Ya, foto yang sedang diskusi atau apa itu membuat set plan itu yang perlu kita tampilkan. Sinyalnya lemah, Pak ya. Masih tadi. Sebentar. Ya. Oke. Nah, ya. Nah, oke, ini Bu Agnes bisa saya bantu Mbak Endar untuk nambahkan ya. Jadi ini teman-teman foto pada waktu itu ini proses diskusi ya. Jadi bagaimana kita praktek menyusun sebuah perencanaan untuk membangun sebuah kawasan penghasil produk unggulan. Jadi saat ini memang kawasan pertanian ini baru dalam tahap uji coba beberapa tanaman dulu ya, karena sebelum kita benar-benar buka itu kita harus ready ya. Makanya tadi saya mengatakan kesiapan kuantitas dan kualitas itu penting. Artinya kuantitas produksinya itu bagaimana, hasilnya seberapa, berapa ton per panen itu harus kita ukur, kemudian kualitasnya bagaimana. Nah, kebetulan ini kami sedang uji coba beras merah, kami kerjasama dengan
salah satu perusahaan produsen makanan ya, ini untuk bubur bayi. Jadi bubur bayi ini harus hati-hati, artinya tidak boleh produk itu sembarangan. Dalam arti sembarangan itu ya kalau bisa organik dan kualitasnya bagus, tidak mengandung bahan berbahaya. Jadi ini nanti rencananya untuk produk bubur bayi dari Nestle, yaitu bubur bayi beras merah. Nah ini teman-teman bisa lihat, jadi ini kita belajar bagaimana sih membuat set plan, kebutuhan apa ada di situ, itu kita diskusi di sini. Kemudian teman-teman peserta ini ada Mbak Endar dan Mas siapa ini, Mas saya lupa ini. Nah, ini kebetulan kalau nggak salah kemarin 6 orang ini, 6 mahasiswa ini. Nah ini di satu sisi teman-teman mahasiswa ini belajar observasi dulu pertama. Jadi bisa ditampilkan foto yang waktu jalan-jalan, yang sedang berdiri itu, sedang di foto berikutnya. Ya, Mas Ainul Yakin ya kemarin yang Mas Ainul Yakin itu juga ikut. Nah itu. Yang satu kalau nggak salah Mas Birto pas siapa kemarin tuh? Mas Birto kalau nggak salah. Ya Mas Badri ya, Mas Badri dari Palembang ya. Ya oke, makasih Mas Ainul ya sudah mengingatkan karena sudah lewat beberapa hari jadi agak lupa ini. Ya. Oh bener Mas Birto. Mas Ainul. Ya, lanjut Mbak yang gambar sambil jalan-jalan itu. Nah, ini dulu ya. Oke, ini dulu ini. Nah, jadi tadi sebelum diskusi ini teman-teman itu melakukan observasi ya. Artinya kami ajak untuk jalan-jalan melihat dulu. Oh, ini blok 1 ini cenderung untuk mina padi. Nah, ini kebetulan di mina padi yang masih tahap uji coba nih. Jadi memang belum tertata bagus ya. Jadi karena kami BUMDes itu terbatas anggaran dananya. Kemarin modal kami itu hanya sekitar 10 juta ya. Jadi sangat terbatas sekali, itu bantuan dari Gubernur Pak Ganjar. Ya, totalnya ada 20 juta, yang 10 untuk pengembangan lain, yang 10 juta untuk pertanian ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini, teman-teman ini melakukan proses observasi dulu, melihat kira-kira sumber airnya dari mana, kemudian akses jalan ke situ tuh bagaimana ya, namanya di sawah ya seperti ini ya. Terus kemudian mungkin berbahaya enggak kalau ada pengunjung lah. Tetap di sawah itu ada ancaman bahaya, itu ada karena di situ ada ular, ada serangga, ada ya banyak lah yang. Nah makanya kami juga menyarankan untuk teman-teman mahasiswa juga memakai alat safety ya. Ini terlihat teman-teman pakai sepatu boot kan, biar nanti kalau ada ular ini sudah sepatu standar anti gigitan ular ini ya. Jadi sekaligus kita ajak teman-teman untuk menggunakan alat yang safety, yang untuk safety-nya. Nah ini observasi ini tujuannya satu, mengetahui apa sih yang mau ditanam gitu kan, apa sih yang mau dikembangkan, kemudian varietas apa yang cocok. Oh ternyata beras merah bisa bagus hasilnya, ya lumayan lah hasilnya. Terus kemudian untuk ikan apa, kemudian kebutuhannya apa saja, rencana gambarnya seperti apa. Nah seperti ini gambarannya. Nah jadi dalam praktikum KMMI ini memang harapannya teman-teman ya selain kita dengar dari pemateri, tapi juga bisa praktek langsung kan. Oh ternyata produk unggulan desa itu ya sangat kompleks masalahnya. Ketika kita mengembangkan beras varietas baru itu tantangannya cukup berat gitu kan. Ya karena jujur ya teman-teman, baru kali ini kami nanam beras merah itu baru kali ini. Jadi ini perdana, dan ternyata dari pihak mitra kami sudah menyatakan hasilnya lumayan bagus, walaupun apa ya keterbatasan kami kan, karena memang baru sekali kan. Ini sekilas ya gambaran tentang praktikum kemarin. Jadi semoga baik teman-teman yang ikut di lapangan itu semakin nambah wawasan, kemudian juga teman-teman yang ikuti daring punya gambaran, oh ternyata harus lewat proses seperti ini, harus panas-panasan ya. Begitulah teman-teman pekerjaan saya sehari-hari. Kalau observasi lapangan ya seperti ini, harus siap dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah, panas. Nah kemudian resiko di alam itu pasti ada, itu sangat berpengaruh juga dalam kita bekerja nanti. Nah ini tadi juga digambarkan ya, di depan tadi ada foto teman-teman mengikuti proses tradisi budaya kami, yaitu wiwitan. Jadi itu semacam syukuran sebelum panen. Jadi oh ternyata
hasil kita bagus maka kita syukuran. Nah, kemarin ada acara makan bersama di sawah, hanya saja karena pandemi terbatas ya. Jadi kemarin memang kita batasi yang berkunjung itu tidak sampai maksimal. Nah, ini juga ada foto proses diskusi ini, diskusi lapangan ini dibantu Pak Suban. Nah, Pak Suban ini juga salah satu pihak yang membantu kami ya dalam pengembangan varietas ini dengan bantuan modal dari beliau ini cukup besar karena perusahaannya atau CV-nya itu juga berinvestasi ke sini cukup lumayan, baik dari segi finansial pendanaan, peralatan, dan sebagainya itu beliau yang membantu. Bahkan waktu kami melakukan drone, memupuk dengan drone itu juga atas bantuan teknis dari CV-nya ini, perusahaannya ini untuk membantu. Jadi karena luasnya hampir lebih dari 3 hektar ya, jadi kami kalau memupuk itu harus dengan drone standar untuk pemupukan itu. Nah, kebetulan kemarin pas hari hanya ini drone-nya dipakai di tempat lain, jadi tidak bisa kami peragakan ya untuk memupuk ini, seperti itu. Nah, mungkin itu saja Bu Agnes gambaran praktikum karena waktu yang terbatas. Sampai jam berapa ini ya nanti? Monggo Bu Agnes, ini sudah jam 11. Iya, ya baik. 22. Terima kasih. Monggo kalau nanti ada tambahan, silahkan. Terima kasih Mas Is, Mbak Anissa dan Mbak Indar dengan pengalaman yang disampaikan. Mbak Anissa tadi kegiatannya sudah berkembang, sudah diawali, sekarang berkembang dan apa istilahnya menyesuaikan dengan tuntutan zaman ya tadi untuk pemasarannya Mbak Anissa terlibat di situ sehingga apa istilahnya memiliki ini juga ya kewajiban untuk mempraktekkan apa yang sudah diperoleh selama ini. Nah, saya tentu mengapresiasi sekali apa yang kegiatan Mbak Anissa bersama teman-teman di Gunung Kidul memberdayakan potensi alam ya sehingga diharapkan mampu menjadi unggulan desa. Semoga menginspirasi bagi kita semua. Dan amin. kemudian Amin Bu, terima kasih amin. Bu Agnes. Ya, baik. Dan harapannya itu tadi ya bisa terus saling berkolaborasi dengan siapapun. Nah, siapa tahu nanti dengan program ini maka kemudian akan terbuka juga inspirasi-inspirasi yang lain ya yang harapannya masih bisa dikembangkan meskipun mungkin program ini berakhir. Dan tadi yang disampaikan oleh Mas Is itu adalah juga benar sekali dalam rangka memotivasi ya Mbak Anissa dan teman-teman dan juga kita semua. Baik. Terima kasih Mas Is juga yang sudah memfasilitasi segala sesuatunya kemarin di lapangan ya sehingga juga bertemu dengan pihak-pihak yang berkontribusi di situ selain menyaksikan langsung di lapangan juga memperoleh tambahan wawasan. Baik, apakah ada dari yang lain yang bisa menambahkan, melengkapi sharing pengalaman pada siang hari ini, Mas Is atau Mas Agus mungkin? Ya, oke. Mas Agus Sukamara, monggo Mas Is. Mas Agus monitor ini, Mas Agus. Bung Agus monitor ini. Siap. Selamat pagi Pak Is, Bu Agnes. Selamat pagi Mas Agus. Sehat selalu. Terima kasih Mas Agus kehadirannya. Monggo. Ini online-nya pakai itu, Bung, pakai HP apa pakai laptop ini? Kebetulan saya pakai handphone ini Pak Is. Dan mohon maaf. Cuma voice karena untuk bandwidth. Oke. Tidak apa-apa Mas Agus. Itu Bung Agus terkait dengan tugas yang jenengan buat kemarin ya, yang istilahnya
memaparkan kondisi Pantai Lunci ini mungkin kan ini sedikit ada komparasi ya, pembanding-pembanding dengan metode produk ataupun bidang lain. Nah, ini saya minta pendapatnya ini tentang yang disampaikan Mbak Anissa tadi dulu. Kira-kira ini kan kasus Mbak Anissa ini kan berada di Gunung Kidul ya. Yang Gunung Kidul itu kan sebelah selatannya Ganti Warno ya, sama-sama desone ini kan. Ganti Warno dan Gunung Kidul itu sama-sama tempat saya kan Ganti Warno ya tahu sendiri tolong kalian pernah main tempat saya kan ya deso lah kasarannya. Nah, ternyata ada satu sisi yang bisa kita banggakan terkait dengan pengembangan produk ini, diversifikasinya, kemudian bagaimana memaparkan secara online-nya, kemudian Mbak Anissa juga bisa cerita untuk ke depan akan berkembang ke arah kosmetik. Jadi ternyata produk pangan, coklat itu bisa juga menjadi produk non pangan kan. Kalau kosmetik itu berarti kan bukan non pangan ya, tapi dia barang ya termasuk consumer good lah, barang-barang yang consumer good tapi dia non pangan. Nah, artinya ini sedikit ada perubahan-perubahan lompatan besar ya dalam revolusi industri UMKM yang saat ini. Cuman kan tentunya apakah ini menurut Bung Bosdas itu bisa nggak diaplikasikan di tempat lain? Nah, katakanlah nanti bisa jadi di Manggarai itu ada kopi, tapi kopinya tidak hanya sekedar untuk minum, bisa jadi nanti ada loh apa istilahnya? Apa itu Bang Nes, kalau tempat untuk perawatan kecantikan itu namanya apa ya? Namanya Bang Nes? Spa ya. Spa ya. Mungkin nanti di Manggarai tempatnya Mas Berto itu ada pengembangan spa kopi misalkan. Apa itu spa kopi misalkan masker pakai kopi gitu ya Bang Nes. Itu mungkin diteliti, ternyata kopi mengandung khasiat misalkan gini untuk merawat wajah atau merawat kulit. Nah, misalkan, nah contoh saya Bu ya, saya kan sering di lapangan kan, kadang sering iritasi kulit ya karena panas atau apa. Mungkin suatu saat kopi itu bisa untuk menyembuhkan iritasi kulit gitu kan, atau mungkin saya punya jerawat bisa menyembuhkan jerawat. Nah seperti itu. Jadi pendapatnya Bung Agus gimana kira-kira? Ya bisa nggak diterapkan di tempat lain di Kalimantan atau di Sulawesi atau di NTT atau di mana? Monggo Bung Agus silakan. Ya, terima kasih Pak Is, Bu Agnes dan teman-teman semua. Untuk apa ya tadi Mbak Anissa, menurut saya ini luar biasa ya, lokal champion yang ada di sana. Bagus sekali karena dari awal sudah dipetakan bahwa potensinya yang berada di desa apa tadi Patok ya kalau nggak salah itu. Di Sanglegi, Kecamatan Patok, Pak. Oh iya. Di Sanglegi, Kecamatan Patok, ya. Gunung Kidul memiliki potensi kakao, coklat, kemudian sudah dibuat suatu produk yang sangat bagus dan sudah dipasarkan melalui digitalisasi. Ini sangat keren dan tentunya sangat menginspirasi dan membantu teman-teman semua yang di berbagai macam daerah seperti saya yang berada di pinggiran juga seperti yang disampaikan Pak Is tadi, dan bisa di ATM maupun ATP gitu ya untuk menjadi suatu inovasi-inovasi baru apabila memiliki potensi-potensi serupa maupun yang berbeda dengan pola atau sistem yang sudah diterapkan oleh Mbak Anissa tadi. Tidak menutup kemungkinan seperti yang disampaikan Pak Is tadi, nanti bisa diintegrasikan dengan program-program yang ada di desa tersebut untuk mengangkat desa tersebut supaya berprestasi di bidang lainnya, tapi yang terintegrasi dengan produk unggulan yang ada. Misalkan ya, tadi Pak Is menyebutkan bahwa bisa dibuat untuk olahan bahan untuk spa dan sebagainya. Di desa itu kan berbagai macam bidang target pembangunan pemerintah desa itu kan banyak sekali ya. Salah satunya ada stunting gitu kan. Kemudian dan PKK juga punya misi untuk yang terkait kesehatan ibu dan anak gitu ya, PAR pola asuh anak dan remaja gitu. Nah nanti di situ seandainya ada inovasi-inovasi seperti
spa untuk anak, untuk ibu melahirkan dan sebagainya, ataupun bisa diolah menjadi suatu menu makanan maupun minuman yang bisa ikut menopang mendongkrak konvergensi stunting yang ada di desa juga akan menjadi sangat keren sekali itu. Bagi saya seperti itu. Kemudian untuk yang Mbak satunya tadi juga sangat keren ya, pemetaan ke lapangan, panas-panasan gitu. Nikmat sekali rasanya. Saya jadi kepengen ke sana itu. Jadi kepengen ke laboratoriumnya yang ada di Malaysia itu. Kayaknya keren sekali. Saya pengen belajar ke sana. Semuanya sangat keren, keduanya sangat keren menurut saya dan menginspirasi dan bisa saya bisa saya terapkan di desa saya gitu. Mungkin demikian Pak Is, terima kasih. Oke ya, makasih Bung. Jadi ini tanggapan dari Mas Agus ya teman-teman. Mas Agus ini kebetulan dia juga sering terlibat dalam kegiatan perempuan Bagnes, karena kebetulan kan istrinya Mas Agus ini kan Bu Bidan ya. Jadi ada kegiatan stunting, terus vaksinasi, pencegahan COVID dan sebagainya. Ini kan sering melibatkan perempuan. Jadi Mas Agus ini juga luwes lah, artinya istrinya seorang, saya kira istrinya itu seorang fighter Bu, di pedalaman sana, di Kalimantan sana, dulu yang daerah berawa-rawa harus berkeliling. Kalau bidan desa di luar Jawa itu kan ngeri Bu, tidak seperti di Jawa ya, kondisinya kan beda itu kan. Jadi alam medannya Mas Agus ini istilahnya ya sangat tahu persis bagaimana sih peran perempuan di desa itu. Ini kenapa saya lebih suka bicara tentang peran perempuan ya Bu, karena kembali tadi, jadi ketika perempuan berdaya, pasti suami juga bahagia Bu, pasti. Jadi ya, logikanya gini lah Bu, ngenteng menjadi pendamping istri perkasa. Ya, istri perkasa itu ya juga ada, istri perkasa itu juga ada. Ya istri perkasa itu ya boleh-boleh saja. Dan zaman sudah berubah, artinya seorang laki-laki pun harus memberikan kesempatan, seorang suami memberikan kesempatan pada istri untuk berkembang juga, karena ketika nanti seorang perempuan atau istri ini punya, tadi saya bicara bahwa dia punya peran di UMKM ataupun kegiatan lain, sebenarnya yang menikmati itu juga suami kok. Contoh gini lah, kondisi pandemi seperti ini Bu ya, jujur dari segi pendapatan kan saya kadang berkurang ya. Ini ketika dulu wisata rame kan saya bisa mengirim tamu untuk studi kemana-mana, itu otomatis pendapatan juga stabil lah. Sekarang wisata studi sedang anjlok ini, otomatis segi pendapatan saya kan juga berkurang. Tetapi saya punya istri yang walaupun istri saya guru ya Bu ya, mengajar di SMA negeri, tapi kan dia juga punya usaha kecil-kecilan lah, istilahnya kuliner online, terus produk MLM kosmetik dan sebagainya. Itu ternyata ya minimal ketika pendapatan menurun, seorang suami menurun, ditopang juga pendapatan istri itu. Oh, ketika Pak ini waktunya bayar bayar iuran listrik, waktunya bayar sekolah anak ya, waktunya beli kuota. Sekarang kan ya kuota itu kan pengeluaran besar Bu, karena memang jujur dua anak saya kan hampir tiap hari daring ya, daring kan otomatis. Kalau dulu hanya beli pulsa 30.000 ya, dulu pulsa 30.000 cukup, 30.000 cukup. Sekarang mungkin pulsa di keluarga saya mungkin 200 ribuan Bu pengeluaran itu untuk saya sendiri, istri dan anak-anak itu kan. Jadi otomatis ini kalau istri atau seorang perempuan itu berdaya ya artinya suami juga harusnya seneng. Nah buktinya saya sendiri gitu. Nah kemudian apa yang disampaikan Mas Agus tadi, apresiasi terhadap Mbak Endar dan Mbak Anissa, dan saya kira bukan hanya Mbak Endar dan Mbak Anissa, semua teman-teman yang kemarin bikin tugas itu bagus-bagus ya. Nah terutama yang teman-teman berani mengangkat isu-isu tentang produk unggulan desa ini berbasis perempuan, itu sangat keren. Nah, artinya kemarin saya baca juga ya dari Mas Birto atau siapa itu yang kopi Manggarai itu, ternyata kopi itu bukan sekedar minuman sebenarnya, tapi sekarang mohon maaf lebih meningkat menjadi sebuah gaya hidup. Ya, bahkan kopi itu sekarang menjadi sebuah gengsi Bu. Ketika orang nongkrong di kopi itu kan gini lah, misalkan orang upload foto Instagram dia di Starbucks gitu misalkan. Starbucks itu kan hanya jualan kopi sebenarnya Bu, nomor 1 kan. Nah ternyata
dulu kopi yang kurang hanya diminum oleh rata-rata pekerja ataupun orang yang hobi begadang, tapi ternyata menjadi jamuan yang sekarang eksklusif dan eksekutif gitu loh. Itu contoh. Ya, Nah kemudian gaya hidup ya Mas. ya gaya hidup naik tingkat lah sekarang. Ada kenaikan tingkat. Kemudian Lifestyle. ya ada juga kemarin madu. Nah madu ini sekarang juga di masa pandemi. Saya lupa siapa yang kemarin ngangkat tema madu ada itu, tapi lupa namanya siapa. Itu bagus ya, artinya ada juga jeruk Bu, jeruk yang dikaitkan dengan imunitas pandemi kemarin juga bagus. Artinya teman-teman ini semuanya ya bisa membaca peluang pasar. Jadi ketika masa pandemi ya kan, masa pandemi seperti ini, maka harus ada strategi bagaimana kita menjual produk yang tepat gitu kan. Nah, ada jeruk, ada madu dan sebagainya tadi. Nah, ini juga terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Endar tadi ya, praktikum itu. Jadi ketika teman-teman praktek tadi kan tetap namanya melihat langsung itu beda ya Bu ya, dengan online seperti ini beda sekali. Beda sekali. Artinya saya melihat keseriusan teman-teman yang praktek kemarin luar biasa ya, di tengah teman-teman ini datang jam 11 siang Bu, kurang lebih ke Malaysia itu. Kemudian karena berbarengan dengan acara PHP 2D, jadi teman-teman di Taman Seni Budaya dulu sampai jam 2 tuh, nunggu sampai jam 2 karena saya hanya 2 orang ya Bu yang ngurusi itu kan. Kemudian jam 2 sampai jam berapa kemarin? Setengah 2 sampai jam 5 kayaknya itu. Di lapangan seperti itu teman-teman cukup antusias. Bahkan kemarin karena ya namanya di lapangan kita hanya duduk di tempat seperti itu, makan di situ, minum di situ ya enjoy aja itu. Jadi ternyata minat teman-temannya cukup bagus ya, dalam arti kesungguhannya untuk belajar itu ada. Ya, buktinya itu aja lah, mau panas-panasan, mau duduk di sembarangan tempat, mau nulis-nulis juga cuman beralaskan tikar yang sudah sebenarnya tidak layak itu karena kotor ya, tapi gimana lagi kan. Nah, itu saya sangat apresiasi sekali dan ya mohon maaf juga kalau apa yang kami siapkan itu tidak memadai ya. Namanya karena di sawah itu ya seperti itulah kondisinya. Nah mungkin itu saja Bu, dari saya. Ada kesempatan yang lain silahkan agar waktunya efektif, monggo Bu Agnes. Ya baik, terima kasih Mas Is. Dari teman-teman mungkin ada hal yang ingin ditanggapi atau ditanyakan ya terkait dengan paparan dari beberapa sumber pada siang hari ini. Silakan. Bisa raise hand atau nulis di kolom chat atau juga langsung. Oke. Ya, sambil menunggu ya. Terkait dengan apa yang sudah semua disampaikan ya, juga tadi dari tanggapan dari Mas Agus, dari paparan Mbak Anissa dan Mbak Indar di labnya, menjadi labnya Prodi EP ya Mas Is ya. Terima kasih sekali ini difasilitasi lab dengan apa istilahnya, dengan kelengkapannya ya, artinya juga fasilitator di situ juga terlibat ya. Terima kasih sekali. Nah, bahwa ini juga tadi ditambahkan sebagai sebuah penekanan bahwa wanita itu memang cukup perkasa. Perkasa kalau dalam hal fisik ya mungkin seringkali lebih lemah dari pria ya, seringkali begitu. Tetapi dari sisi yang lain memiliki karakter yang itu bisa menjadi keunggulan. Nah, terbukti tadi dari pengalaman yang disampaikan ya, dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya yang ada di desa ya. Sumber daya yang ada di desa itu ada sisi manusianya ya, termasuk tadi perempuan desa yang bisa menjadi perkasa tadi, kemudian infrastrukturnya, kemudian alamnya itu sendiri, kemudian bagaimana sosial capital ya, yaitu kerjasama, kolaborasi
ya kesediaan untuk saling mendukung, ya, itu adalah semua adalah aset-aset yang dimiliki langsung oleh masyarakat. Siapapun memiliki aset itu, termasuk juga partisipasi masyarakat atau yang disebut dengan aset institusional, ya, aset kelembagaan. Nah, semua aset, semua sumber daya itu tadi jika kemudian bisa diakses dengan baik, bisa dimanfaatkan dengan baik, di mana kalian ini saat ini dengan memperoleh tambahan wawasan dari para pegiat lapangan, maka kalian semua diharapkan bisa menjadi saluran agar aset-aset itu tadi bisa diberdayakan secara optimal, ya, untuk menghasilkan outcome yang diharapkan bersama. Nah, sesungguhnya adalah itu ya, alur kita selama ini, ya, untuk agar menjadi bisa mengakses itu. Nah, termasuk salah satunya dengan pelatihan penambahan wawasan seperti ini. Ya, baik, banyak sekali yang sudah kita peroleh pada hari ini. Yang teman-teman, apakah ada yang akan menanggapi atau ditanyakan? Atau mungkin Bu mohon izin untuk Mas Ainul atau Mas Berto kemarin mungkin tanggapan waktu ke sawah itu bagaimana kesannya, apakah merasa sengsara atau bagaimana? Silakan Mas Ainul atau Mas Berto. Ya, silakan betul. yang bisa. Ya, bagaimana Ainul atau Berto atau yang lain? Ya. Oke. Pertama, saya sangat bersyukur kemarin karena pengalaman. Ya, apalagi di sana itu kemarin bisa dikatakan luar biasa. Masyarakatnya itu tanah yang digunakan itu kemarin itu bisa dikatakan 3 hektar ya, digunakan selain dengan pertanian. Kebetulan kami beberapa ide kemarin yang sudah disampaikan tadi terkait selain dengan pertanian, lalu perikanan, lalu peternakan, ya, agar bisa nanti hasil dari perikanan itu atau peternakan itu digunakan oleh masyarakat, ya, dalam arti bahwa uangnya itu hasil ternak tersebut itu bisa dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Dan itu juga sangat bersyukur bisa belajar di Jogja, ya, cuman di kos di tempat warung kopi, tapi ya kemarin tuh bisa terjun langsung ke lapangan, bisa belajar juga bersama teman-teman. Sangat bersyukur. Oke, ya, terima kasih Berto. Yang ini juga menjadi sebuah apa istilahnya variasi, ya, pada masa pandemi ini di lapangan memperoleh sesuatu. Baik, terima kasih Berto. Ada yang lain? Ainul mungkin? Agar tidak kalah dengan para wanita perkasa yang sudah mulai berkiprah ini, kalau seperti sudah berada di lapangan artinya sudah mulai untuk siap untuk maju. Oke, ada yang lain? Ainul? Ya, baik. Kalau tidak, apakah ada closing dari Mas Is, Mas Agus, atau presenter pada hari ini? Silakan. Mungkin Mas Is. Ya, oke. Oh ya, ini Mas Ainul udah pesen ya. Belum Bu, udah cukup dari Mas Berto ya. Saya kira Mas Berto udah mewakili dari teman-temannya. Jadi sekali lagi Bu, saya mengucapkan terima kasih ya dari Prodi EP yang artinya sudah mempercayakan pada saya dan teman-teman. Artinya saya tidak sendiri, ada teman-teman saya juga membantu banyak.
Dan artinya kemarin Pak Kades dan Bu Kades kami juga senang Bu, makanya waktu itu juga diundang waktu Ya, kebetulan apa Ya. berbarengan dengan jadwal praktikum kedua ya, waktu hari Senin itu terus Bu Kades cerita Mas ya, kalau warga desa kan ngertinya KKN itulah Bu, itu mbak-mbak KKN buat diajak itu kan mas-masnya itu. Tahunya kan kemarin ya sudah lah, tapi udah apa itu mau dianggap KKN apa itu enggak penting, yang penting ya tahunya mereka kan ada mahasiswa Jana Batra ke kampus, diajak untuk itu sampai sore Bu, dari siang sampai sore, bahkan kemarin sempat diajak juga nyabut ketela, disuruh panen lombok. Itu alhamdulillah aja lombok itu yang hari Senin itu asik tuh kan, terus diajak makan bareng sama bapak ibu petani yang dari situ. Ya terus ya namanya di sawah jadi kepengen ini Mas kayak gitu. Saya jadi kepengen ini kami saya banyak. Mau petik apa aja banyak. Ini kebetulan cabai sedang anjlok Bu, harga cabai anjlok ini. Jadi memang beberapa kami bagikan gratis ke warga ya. Yang pertama itu Bu ya, terima kasih juga pada teman-teman yang antusias, artinya kesempatan besar ada teman-teman ya, daripada nanti ngerantau ke kota besar, sudahlah, nggak usah ngerantau, cukup tinggal di desanya aja. Nah kecuali kalau memang bercita-cita ngerantau silakan, tapi andai kata belum ada gambaran harus merantau, ya saya kira lebih bijak kita tetap tinggal di desa. Mungkin bagi yang masih bapak ibunya lengkap, kita bisa nemani bapak ibu ya, suatu saat kan bapak ibu kita itu kan ya beranjak sepuh ya Bu ya, beranjak lansia kan, itu perlu anak juga kalau bisa apa ya, ikut merawat lah. Jadi merawat itu kan lebih baik. Jadi itulah harapan saya pada teman-teman masyarakat. Kemudian kami juga mohon maaf Bu, kalau saya dan teman-teman ya istilahnya dari segi materi dan peralatan dan sebagainya apapun itu mungkin ya seadanya seperti ini kan. Jadi namanya sudah sangat namanya kami orang sekali, Mas. Namanya kami orang lapangan itu kan kalau ngomong kan nggak bisa sistematis Bu. Jadi ya sebatas itulah yang kami ceritakan ini kan yang kami alami aja itu. Nah itu yang terus kemudian sekali lagi saya juga apresiasi ya pada Prodi EP ini terutama yang berani, bahasanya kami itu out of the box, artinya dengan KMM ini berani berbeda, bahkan dengan program-program lainnya pun juga berani berbeda, mengambil jalan yang tidak linear lah, artinya ya berani belok kiri belok kanan, itu harus seperti itulah kampus. Kalau memang kita mau kampus merdeka ya merdeka itu seperti ini ya, biarkan mahasiswa itu ya kampus merdeka kan, kita itu belajar ya silakan belajar di sawah, bisa belajar di Joglo, bisa belajar di apa ya semua tempat itu loh. Artinya saya melihat kok sedikit wah ini berarti masa Jana Batra ini ya dan semua mahasiswa lah, saya kira harapannya bisa semua peserta KMM ini ya, ini kan tidak hanya dari Jana Batra kan, ada dari kampus lain juga, saya kira akan punya pandangan yang sama ke depan nanti. Ternyata di desa pun kita bisa hidup dalam tanda petik ya, hidup itu bukan sekedar hidup aja, tapi hidup yang punya arti ya, punya arti. Dan ya pasti yakinlah ya sekali merdeka tetap merdeka ya Mas Enul ya. Jadi artinya ya semua tempat di Indonesia itu sama, nggak peduli kamu tinggal di Madura, kamu tinggal di Bengkulu, kamu tinggal di Kudus, kamu tinggal di Kalimantan Barat, Timur, Papua, NTT, semuanya sama kok. Kalau hanya saja kan gini, kembali ke tadi, Jawa itu hanya menang akses, asetnya kecil gitu loh. Kalau di luar Jawa asetnya luar biasa, aksesnya terbatas. Jadi sama-sama kok kita tuh. Dan di dunia ini dan di Indonesia ini ya sekali lagi ya, saya hanya pesan, tidak ada orang bodoh yang kalau orang malas itu banyak, tapi orang bodoh itu sebenarnya nggak ada ya. Orang bodoh itu nggak ada. Artinya warga desa siapapun, bukti fakta di lapangan, Mbak Anissa tadi kurang bagaimana coba, dia di Gunung Kidul, dan saya juga orang Gantiwarna Klaten Bu, pelosok paling desa di Klaten paling tertinggal itu, mepet sama saya juga. Nah sama, artinya ternyata bisa kok kita nanam beras merah standar produsen Nestle ya. Nestle itu nggak main-main Bu ya, itu perusahaan yang mohon maaf istilahnya ya nggak ecek-ecek lah, perusahaan yang internasional kan. Nestle itu dari Swiss kan, itu bisa kan kita produksi. Artinya ya teman-teman semua yakinlah, yang punya kopi ayolah kopinya dikembangkan. Nah terus kemudian terakhir
boleh nggak kita dapat profit ataupun pendapatan dari itu? Sangat boleh sekali teman-teman. Jadi seperti saya teman-teman ya hidupnya kan dari desa juga kan. Saya bantu desa. Kemudian di awal sih memang saya gotong royong ya Pak. Biasanya gotong royong dulu. Tapi setelah desa itu berkembang, jujur saya dapat salary Bu dari situ kan. Dan ternyata saya sangat mencintai pekerjaan ini dan saya bisa menghidupi keluarga ya dengan persoalan banyak sedikit itu kan tergantung kita ya. Kalau saya merasa udah cukup ya sudahlah. Saya kira kita tidak perlu malu teman ya, walaupun saya juga S1 sarjana ya, saya juga ke sawah, itu nggak perlu malu. Sekarang itu gini lah, kalau saya kan memang tidak suka bekerja reguler ya Bu ya, apalagi bekerja pakai jam kerja pagi absen sore absen itu saya tidak bisa, apalagi bekerja dengan seragam itu dari dulu saya paling nggak seneng kan, walaupun saya dulu pernah ya Bu ya bekerja di oleh instansi pemerintah pernah, bahkan saya juga sangat males kalau menuruti seragam itu. Tapi ya sekarang dengan kebebasan kemerdekaan ini ya tadi kampus merdeka itu ya harus jangan sekedar slogan lah, tetapi biarkan teman-teman mahasiswa ini merdeka Bu, merdeka belajar, merdeka berpikir, mau apa mereka itu ya sudah, saya yakin dimulai dari maunya pemerintah begitu juga ya. EP ini minimal pioner dulu Bu, pioner dulu di Janabadra, baru kita keluarkan, kita bisa kerjasama dengan kampus lain menjadi teladan lah dalam hal kampus merdeka ini. Jadi teman-teman mahasiswa ini biarkanlah ya. Selain merdeka belajar juga mereka punya pilihan. Nah itu aja Bu mungkin dari saya sebagai closing. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Mas Is. Ya, ada beberapa kata kunci tadi ya, mencintai yang kita kerjakan, yang kita lakukan ya. Dan itu akan memberi energi yang lebih ya, dan kalian semua dengan banyak pilihan sekarang dengan Merdeka Belajar itu kan dalam rangka mewadahi minat kalian ya. Kalian itu minatnya di mana? Nah, diberikan wadah untuk itu, kemudian difasilitasi oleh perguruan tinggi, dan harapannya menjadikan kalian lebih siap nanti seandainya lulus itu saya sudah punya gambaran ingin apa, bagaimana. Nah kemudian berproses, di mana dalam proses itu pasti pembelajaran dengan berbagai bentuknya itu akan ditemui, artinya akan semakin menguatkan ya kesiapan kita ya, mental kita, karena juga Mas Is, Mas Agus yang sekarang sudah istilahnya sudah menemukan ya passion mereka ya, menemukan ini loh, saya itu adalah ini, aku ini, aku itu ya adalah ya aku yang sekarang ini, dan kemudian akan semakin mampu melihat peluang ya jika sudah menemukan tadi. Nah ini kita semua dalam proses ya, kalian semua dalam proses untuk menemukan itu tadi, dan diberikan kesempatan untuk belajar banyak. Nah, saya kira seperti itu ya. Dan terima kasih sekali lagi Mas Is untuk semuanya. Ke depan tentu masih banyak hal lain yang kita mintakan untuk Mas Is terus mendampingi ya, utamanya Prodi EP yang sejak awal memang masih sudah terlibat. Ngaten ya, Mas Is? Ya Bu, ya, terima kasih ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mas Agus untuk sharingnya, berbagi pengalaman sekian kali, sehingga juga menjadikan inspirasi bagi kami semua dan adik-adik mahasiswa ya, yang ada di sini. Sekali lagi terima kasih Mas Agus. Baik, saya kira demikian. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.55, pas jam 12 kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Tatap muka yang keberapa ya? Ini ya. Mbak Indar, yang ketujuh. Ketujuh. Oh ya, baik. Nah, nanti kemudian
ya silakan dalam dinamika kita di penghujung program mungkin ya, agar harapannya masing-masing bisa lebih mengekspresikan, bisa lebih apa istilahnya, mungkin dengan presentasi, mungkin dengan apapun, sehingga interaksi itu akan nanti lebih terbangun di akhir program. Baik, saya kira demikian. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, tambahan lagi, kita akhiri pertemuan kita, kursus kita, tatap maya kita pada yang ke-7 pada siang hari ini. Saya selaku pemandu kegiatan, mohon maaf atas kesalahan yang ada, dan harapannya nanti program kita ini di akhir akan semakin menemukan berbagai hal yang semakin perlu kita garis bawahi ya, dari seluruh materi-materi yang sudah kita peroleh selama ini, baik teoritis maupun praktis dari beberapa sumber tadi. Demikian dari saya ucapkan selamat siang, sampai ketemu lagi pada kelas berikutnya. Mungkin masih dengan saya, kalau tidak salah, minggu depan, hanya waktunya saya belum bisa pastikan. Dari Mbak Indar, mungkin ada yang perlu disampaikan? Enggak ada, Bu, sudah cukup. Tidak ada, baik. Ya, baik, terima kasih Mbak Indar yang sudah membantu untuk kegiatan ini sebagai host dan presenter. Terima kasih juga Mbak Anissa. Ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang, salam sehat untuk semua. Jaga kesehatan selalu, ya, jaga protokol kesehatan. Ya, meskipun kita semua sudah vaksin. Demikian, Mas Is, Mas Agus, saya ucapkan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada kelas berikutnya. Matur nuwun Mas Is, Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya. Sama-sama Mas Agus. Pamit ya Mas Is. Izin undur diri ya Ibu. Oke, baik Mas Agus, sami-sami. Ya, Mas Is dulu Bu, izin dulu Bu. Ya. Kapan-kapan